Siapa dari teman-teman di sini yang penasaran dan pengen banget berhasil? Siapa dari teman-teman di sini ya konten di TikTok? Namanya sekarang lagi era TikTok. Gak bisa dipungkiri bahwa TikTok ini bisa dibilang adalah sosial media yang pertumbuhannya paling cepat saat ini. Dan orang-orang itu hampir yang gue temui ya, itu pasti ada buka TikTok. Bahkan gue pun sometimes membuka TikTok, walaupun dulu lebih sering, sekarang udah mulai jarang. Jadi TikTok merupakan salah satu sosial media yang pertumbuhannya paling cepat dan bisa dibilang ini berbeda banget sama dulu. Kalau dulu orang kalau lihat TikTok pasti dibilangnya alay, terus kayaknya nggak jelas, terus banyak video nggak jelas lah. Namun kalau sekarang TikTok itu bisa terbagi atas dua arah. Satu bisa menghasilkan uang, satu lagi masih ada yang nggak jelas, itu nggak bisa dihindari. Jadi TikTok ada, itu bisa untuk ngebuat kita terhibur. Ada video-video hiburan, dan kita juga bisa mendapatkan informasi dari TikTok. Jadi bisa dibilang kalau dulunya banyak video alay, sekarang juga banyak informasi atau hiburan-hiburan yang tentu saja ngebantu untuk menambah informasi kita atau menghilangkan rasa stres kita karena capek kerja atau lagi pusing. Namun teman-teman, di video ini gue pengen buat adalah 5 jenis konten yang paling banyak ditonton, baik untuk kalian semua yang adalah seller di TikTok Shop, konten kreator, affiliate yang baru memulai, yang sudah memulai, apapun itulah. Video ini gue buat khusus untuk kalian supaya kalian gak bingung lagi. Mungkin kalian sedang stuck saat ini, viewersnya gak naik-naik, atau mungkin kalian saat ini sedang bingung cari ide konten apa yang sekiranya banyak penontonnya di TikTok. Ya, semoga dengan 5 jenis konten ini dapat membantu kalian, dan gue akan kasih tahu kalian kenapa gue memilih 5 jenis konten ini dan berikut penjelasannya. Makanya jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk tinggalkan like dulu teman-teman. Gue hitung sampai hitungan ke 3. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Yang pertama ada storytelling. Storytelling sendiri merupakan konsep video yang dikemas dalam bentuk cerita. Untuk membuat video, gue tahu ada yang suka membuat skrip terlebih dahulu, dan ada juga yang langsung syuting karena udah tahu mau buat konten apa. Tentu saja untuk membuat konten storytelling harus ada skrip yang udah kalian buat, agar storytelling kalian berjalan dengan apa yang kalian inginkan. Konten storytelling sendiri bisa menceritakan keluh kesah kamu, masalah kamu, berikan cerita yang ringan dan mudah dipahami sebagai penonton. Agar videonya tidak terlalu panjang, kita langsung aja bahas ke konten nomor 2. Konten nomor 2, testimoni. Memberikan testimoni kepada produk, tempat, makanan, apapun itu juga mendapatkan audiens yang luar biasa besar. Testimoni seperti memberikan informasi kepada penonton. Dengan adanya testimoni, tentu saja akan membantu orang-orang yang ingin mendapatkan informasi dari produk yang kalian beli, makanan yang sudah kalian coba, fasilitas tempat, rasa makanan, apapun itu bisa kalian berikan testimoni. Walaupun coba memberikan testimoni, tapi ternyata konten testimoni itu mendapatkan feedback yang oke banget, dimana viewersnya gede-gede. Kalian tahu gak sih, atau mungkin pernah lewat di FYP kalian ya, atau mungkin kalian adalah salah satu orang yang penikmat menonton konten testimoni. Ngelihat orang makan testimoni, kita nonton sampai habis. Ngelihat orang testimoni produk, kita nonton sampai habis. Udah gitu tempat-tempat juga, tempat-tempat untuk jalan-jalan, ketika lagi liburan, banyak testimoni-testimoni dan kita dengerin sampai habis karena kita suka dan mendapatkan sesuatu dari konten tersebut. Makanya konten testimoni merupakan salah satu konten yang oke banget kalau misalnya kalian ingin mulai. Yang ketiga, couple and family. Yang ini nggak perlu gue info lagi. Konten pasangan, konten suami istri, pacaran, pasutri, keluarga, ini tuh mempunyai audiens yang gede banget. Feedbacknya tuh nice banget teman-teman. Apalagi kalau konten pasangan ya konten pasangan cukup banyak ya. Dan ini bener-bener gede banget viewsnya teman-teman. Kalau konten keluarga ya yang mungkin yang harmonis atau mungkin yang lucu, apapun itu bisa kalian kontenin. Namun ada sisi jeleknya juga. Kalau misalnya kalian mau bikin konten pasangan atau mungkin konten dengan keluarga kalian, kalian juga harus meminta persetujuan dengan orang yang akan kalian ajak di dalam frame seperti ini teman-teman. Karena sometimes orang itu nggak nyaman untuk ada di frame dan nggak nyaman kalau ada di expose ke sosial media dan banyak penontonnya. Ya, jadi kalian harus meminta persetujuan dulu. Namun konten pasangan dan keluarga merupakan salah satu pilihan konten yang paling banyak penontonnya teman-teman. Bahkan bisa dibilang salah satu konten kreator yang terkenal banget seperti Fadil Jaidi itu bisa dibilang adalah konten keluarga. Kalian bisa lihat kan viewersnya seperti apa, luar biasa dahsyat. Yang keempat, interview. Konten interview gue lihat-lihat ini lagi naik daun banget. Dimana kalian itu bisa ngebuat video yang simple aja, kayak misal hadap ke
serong kanan atau serong kiri, kemudian ada orang yang ngomong ajak kalian interview. Seolah-olah kalian interview. Antara kalian yang menjawab atau kalian yang memberikan pertanyaan kepada si orang tersebut yang sebenarnya ya seolah-olah interview, padahal kan nggak lagi interview. Memang sudah ada skripnya, sudah dibuat teman-teman. Dan gue lihat konten interview ini lagi naik daun banget dan sampai hari ini masih banyak banget peminatnya. Cuman mungkin yang harus kalian pikirkan adalah topik yang ingin kalian bahas. Banyak hal yang bisa kalian bahas di dalam konten interview seperti ini. Yang penting kalian menemukan tipikal konten yang cocok untuk kalian, apa pembawaan kalian dan juga yang disukai sama penonton di Indonesia, khususnya di TikTok, warga-warga TikTok. Jadi, apakah kalian tertarik untuk ngebahas konten interview? Coba komen deh. Yang kelima, tips and trick. Siapa sih yang nggak tahu dan siapa sih yang nggak suka sama konten tips and trick? Konten tips and trick sendiri ini banyak banget jenisnya teman-teman. Gue ambil contoh deh, misalnya sekarang kan lagi heboh banget live streaming, orang jualan lewat konten dan sebagainya. Konten tips and trick soal video editing, tata letak lighting, studio, cara berbicara seperti ini, itu pasti menjadi salah satu konten yang paling banyak diminati. Karena audiensnya juga semakin banyak. Tadinya kalau ngomongin soal konten videografi atau editing atau pemasangan studio, lighting, dan sebagainya, itu kurang banyak peminatnya. Ada demand-nya, tapi nggak sebanyak itu. Tapi semenjak eranya live streaming, orang ngebuat konten, mulai naik daun, sehingga juga penjualan-penjualan produk aksesoris kamera pun jadi naik daun juga. Handphone, tripod, kamera, audio, itu semuanya naik daun. Begitu juga dengan konten tips and trick. Tapi kan konten tips and trick gak cuma soal ngomongin video editing doang atau studio dan sebagainya. Ada banyak sekali jenis konten tips and trick. Nah, konten tips and trick sendiri itu memiliki viewers yang banyak banget. Yang penting, kembali lagi, kalian menemukan topik yang cocok untuk kalian dan demand-nya sudah ada. Kan kalian juga nggak bisa memaksa. Kalau misalnya kalian nggak ngerti soal videografi, editing, atau apapun itu, nggak mungkin dong kalian bikin konten tips and trick. Kan yang ada kalian malah ngebahasnya ngaco. Kalau kalian ngerti ya bisa. Sesuaikan dengan apa yang kalian suka, yang sudah kalian lumayan hafal lah ya. Lalu bisa kalian perdalam lagi, atau mungkin kalian sudah benar-benar pro di bidangnya. Kalian bisa bikin tips and trick yang soal seperti itu. Itu saran dari gua ya. Jadi, boleh mencoba hal baru, tapi akan lebih baik kalau misalnya kalian punya sesuatu yang memang sudah terbiasa dalam diri kalian, mending itu aja yang dijadiin konten. Karena kalau ngomongin konten ini kan daily, bisa bilang kita bisa upload setiap hari. Kalau misalnya kalian nggak nyaman, atau mungkin ide kalian itu kayaknya kurang kalau di bidang konten tersebut, ya jangan dipaksa. Karena yang ada nanti kena stres sendiri, kena mental teman-teman. Karena bikin konten itu, percayalah, itu kena mentalnya tinggi banget teman-teman. Dan bikin stres. Udah gitu kita harus syuting, harus fun, harus senang, harus happy. Nggak mungkin ketika kita syuting itu kita bawaannya kesel, nggak mungkin, nggak mood. Jadi harus selalu pilihlah jenis konten yang memang sekiranya cocok untuk kalian, supaya kalian bisa produksi secara terus-menerus. Oke guys, itu adalah 5 jenis konten yang bisa kalian bahas di video TikTok kalian. Tentu saja ini udah gue survei dulu, dan memang 5 jenis konten tersebut memang paling banyak peminatnya teman-teman. Audiens itu gila banget. Jadi bisa dibilang kalian bisa jadi preferensi untuk kalian juga lah. Tapi kembali lagi, bukan berarti video-video konten yang lain itu tidak banyak viewersnya. Cuman kalau gue lihat kan memang 5 jenis konten ini bener-bener kayak peminatnya banyak banget. Udah gitu bisa dibilang hampir semua orang itu suka. Dan ya konten-konten lain juga ada viewersnya. Cuman kalau kita ngomong secara demand, ya tentu saja beda lah ya demandnya. Segitu aja guys, semoga membantu. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai affiliate, terus jualan online, atau mungkin konten kreator, silahkan tinggalkan di kolom komentar aja. Karena di channel Rio Gandhi, kita akan ngebahas apapun intinya yang mendapatkan cuan di era digital. Ya, apapun itu teman-teman. Oh iya, gue ada satu tips lagi untuk teman-teman. Ingat, kalau buat konten itu yang konsisten, dan jangan setengah-setengah. Karena kalau misalnya setengah-setengah, nanti yang ada nggak maksimal. Karena kalau misalnya ngomongin bikin konten kan, kita itu ada yang namanya followers, kita bermain di algoritma, itu semuanya berpengaruh. Nggak mungkin dong kalian menyia-nyiakan orang-orang yang akhirnya udah nge-follow kalian. Udah gitu, untuk berkembang itu membutuhkan waktu. Nggak mungkin kayak 1-2 bulan kalian bisa gede. Bisa-bisa aja, cuman kan menurut gua 1 tahun itu bermain di dalam dunia sosial media baru dapat 10.000 followers misalnya, atau mungkin baru ya di bawah 10.000 followers, itu masih fine. Berarti kalian harus koreksi apa yang kurang dari diri kalian, apa yang kurang dari konten kalian, terus koreksi. Kalau misalnya kalian ingin berkecimpung dalam dunia konten kreator, fokus teman-teman dan konsisten, dan percaya, jangan lihat angka dulu, yang penting konsisten. Angka anggaplah sebuah bonus teman-teman.
Segitu aja video dari gue, semoga membantu. Silahkan nonton video-video gue yang lain, karena banyak banget informasi yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa untuk follow sosial media gue, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi. Semoga bantu. Rio Gandhi, peace out.